Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami kedatangan beberapa tamu, terutama dari belakang Dr. Junaidi beserta Ibu. Selamat datang Bapak Chunwo dan Ibu juga sudah sering datang sih. Bapak Filipus Bobby yang agak dewasa dikit. Bapak Bobby yang masih muda, notaris. Jadi selamat datang di Persekutuan Taman Safari Indonesia. Pada sore hari ini kita tetap menjaga 3M atau M3, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak supaya persekutuan kita bisa berjalan dengan baik, semua menjadi sehat kembali. Mudah-mudahan COVID segera berlalu, pandemiknya, dan kita bisa berkumpul bersama-sama dengan lebih banyak para umat yang bisa hadir bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di sini. Terima kasih sekali lagi, selamat datang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari saya yang terkasih. Selamat datang kembali di Taman Safari Indonesia. Sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Sebelum ibadah kita dimulai, saya memberi kesempatan untuk saat teduh sejenak. Firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil pada Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang
Selamat malam Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan di mana kami bisa berkumpul kembali di tempat ini ya Bapa. Bisa memuji, menyembah bersama-sama di gereja ini. Berkatilah kami yang ada di tempat ini, berkatilah juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga teman-teman kami yang tidak bisa berkesempatan bisa berkumpul di tempat ini. Jika ada yang merasa sakit, biarlah Kau menyembuhkan ya Bapa. Atau sedang ada yang berduka, biarlah Kau memberikan sukacita terhadapnya ya Bapa. Kuserahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya. Amin. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian sukacita. Hanya Yesuslah Raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Setelah lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dulu yang akan dibawa oleh Bapak Filipus Bobby dan juga Bapak Chanwo. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya,
cek satu. Ya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih untuk di malam yang indah ini ya Tuhan. Hanya satu nama ya Tuhan yang kami mau puji, kami mau sembah ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, Kau yang bertata ya Tuhan. Firman-Mu katakan, janganlah takut, janganlah gentar, sebab akulah Tuhan Allahmu yang tidak pernah meninggalkan engkau. Kuatkan hatimu. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami datang, kami memuji-Mu ya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, dengan segenap hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Perkenankan ya Aba, ya Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam
haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu.
di hidupku. Kami hari ini sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan datang ke Taman Safari sini untuk menyaksikan apa Tuhan yang ciptakan di dunia ini. Di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia untuk memanage apa yang sesudah diciptakan sebelumnya, yaitu semua hewan-hewan yang bernyawa di langit dan di bumi dan tumbuh-tumbuhan. Kita di Taman Safari sini bisa menyaksikan semua itu ciptaan Tuhan. Betul, Tuhan memberi kuasa kepada manusia ini untuk mengelola, memanage ciptaan yang lain semua. Maka Taman Safari ini adalah tempat yang memuliakan Tuhan. Kita memberi satu pujian ini kepada Tuhan kami yang mulia, yaitu give thanks. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang cipta kami semua.献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，如今软弱者已得刚强，贫穷者已成富足，都因为他已成就了大事。如今软弱者已得刚强，贫穷者已成富足，都因为他已成就了大事。感恩 Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now
because of what the God has done for us. And now let we say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because the Lord has done all for us. Give thanks. Give thanks. Terima kasih kepada Tuhan, kami bersyukur seumur-umur kita bisa ketemu our Savior, Tuhan Yesus. Terima kasih. And now, let the weak say. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu ini. Amin. Amin. Bapak, kami mengucap syukur. Kami yakin ketika kami bersamamu di surga, ucapan syukur, haleluya, puji syukur yang hanya akan kami naikkan kepadamu Bapa. Oh Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap kami sungguh-sungguh akan merasa diberkati, bukan saja karena puji-pujian yang indah, persekutuan yang indah, tapi karena firman Tuhan dan karena Roh Kudus yang berkarya. Bapak, seperti yang baru dinyanyikan dalam lagu ini, let the weak say I am strong. Hamba yakin di dalam ruangan ini ada dari kami yang duduk yang sedang merasa lemah. Lemah karena masalah krisis ini. Lemah karena keadaan ekonomi ini. Lemah karena masalah keluarga. Lemah karena masalah apapun. Dan hamba mohon Tuhan Yesus, bukan karena kata-kata hamba, tetapi karena Roh Kudus mereka akan dikuatkan. Hamba yakin ada dari kami yang duduk yang berpikir mereka miskin secara jasmani. Dan kalau mereka miskin secara jasmani, Bapak, biarlah malam hari ini mereka mendapat kekuatan dari Tuhan. Bahwa mereka menyembah Allah, pencipta langit bumi, yang memiliki segala-galanya dan yang akan mencukupkan keperluan mereka hari lepas hari. Hamba berdoa Tuhan Yesus, mereka akan berkata, I am rich di dalam Engkau. Hamba yang tidak layak, hamba yang tidak mampu, hamba mohon Tuhan, untuk hamba merendahkan hati. Karena hamba berdiri di hadapan jemaat-Mu yang kudus, membuka firman-Mu yang kudus.
mengandalkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami semua memahami apa arti hidup di dalam kekudusan bersama dengan Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, terima kasih, luar biasa. Kalau tadi tidak mengerti bagian pertama dari lagu tadi dalam bahasa Mandarin, nanti saya terjemahkan. Oh, sudah terjemahkan tadi. Masyo, mana Masyo? Aduh, luar biasa, senang sekali. Masyo, enak sekali dengar keyboard pada malam hari ini. Bukannya 3 minggu yang lalu tidak enak bunyinya. Terima kasih Pak Chanwo. Saya waktu itu di apartemen belajar sama-sama sampai jam 11 malam. Masih ingat ya? Sampai jam 11 malam ditahan belajar di sana. Gantian, saya akan tahan Pak Chanwo sampai jam 11 malam pada malam hari ini. Mari kita membuka kitab Kolose pasalnya yang ke-1 bagi Anda yang baru, bagi Anda tamu, terima kasih. Senang sekali untuk ada bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Kita sedang belajar mengenai kitab Kolose dan Tuhan kehendaki di dalam beberapa bulan ke depan kita akan menyelesaikan. Kita akan belajar dari kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Saya rindu bahwa kita akan mendalami kitab ini beberapa dan kita akan mencoba go through the verses. Kita akan menjabarkan ayat demi ayat dan mencoba untuk memahami kehidupan dalam aplikasinya dalam kehidupan kita. Saya sudah share PowerPoint ini di grup pekerja dan saya sudah minta sekretaris saya, Ibu Yani, untuk membagikan kepada tamu-tamu kita. Tolong dibagikan kemana-mana supaya Anda dapat dan supaya tidak usah repot-repot foto sana kiri kanan dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai keutamaan Kristus. Dimulai dari ayatnya yang ke-15 ketika firman Tuhan mengatakan kepada kita seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya mengajarkan Anda, dan tadi malam juga mengajar di satu kelas, selalu siapkan sesuatu untuk Anda menggarisbawahi, highlight, dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat ada banyak sekali kata segala sesuatu yang diucapkan oleh Paulus di sini. Lalu kemudian di dalam ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Dan oleh Dialah ia menyelamatkan, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Tahun lalu ketika saya sedang memulai program untuk menurunkan berat badan dan Anda berpikir, oh udah turun aja segini, gimana belum turun pada waktu itu. Jadi teman memberikan uang dan saya membeli Apple Watch seri yang keempat karena ada heart rhythmnya untuk dapat olahraga, jadi bisa melihat segala sesuatunya. Jadi pada waktu kita mulai, ini sangat-sangat menolong sekali, dan ketika kita baru memulai pandemi, Anda tahu ada banyak sekali message yang kita terima, jangan pakai ini, jangan pakai itu, dan lain sebagainya. Sehingga ketika nyetir di mobil, takut karena semuanya itu, dan saya copotkan, karena waktu itu ada banyak kriminal dan lain sebagainya, saya copotkan jamnya dan saya taruh di ransel saya. Sampai di rumah saya lupa zip lagi ranselnya, dan ketika saya lagi nenteng-nenteng ada bunyi, potak. Lihat ke bawah, jamnya jatuh, retak. Oh, ya kalau lagi di Amerika gampang tinggal bawa face, dan akhirnya saya pikir masih retak doang, gampang tinggal perbaiki. Dan sampai 2 bulan lalu, mati, nggak bisa apa-apa lagi karena lama-lama parah dan sebagainya, dan 2 bulan. Dan saya mau bawa ke Central Park dan dibilang, bisa apa kami perbaiki?
Oh ya bagus, berapa? 6,5 juta. Oh, kalau beli baru berapa? 7,5 juta. Ya mendingan beli baru dong, 7,5 juta, cuma beda 1 juta doang. Tapi saya pikir 6,5 juta untuk perbaiki, duit dari mana, sayang banget dan lain sebagainya. 2 bulan nggak pakai jam, tapi saya bilang istri saya perlu nih untuk olahraga, nggak enak banget, nggak pakai yang bisa lihat monitor ini dan lain sebagainya. Akhirnya berdoa, dan kemudian saya cari, masa sih nggak ada yang murah Apple Watch begitu ya. Akhirnya Tuhan buka jalan. Ketika saya lihat di Tokopedia, di Shopee, saya dapat. Kalau waktu itu belinya $325, sekarang saya dapat dengan harga $380.000. Bukan Apple Watch, tapi kalau Anda lihat, susah untuk dibedakan. iWo namanya, IWO. Luar biasa, saya lihat perbandingannya. Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh tahu, lihat dari jauh, Anda tahu, it's Apple Watch. Jadi saya jujur aja supaya Anda jangan berpikir, pendeta pakai Apple Watch jadi 6 gitu ya, lumayan juga. Saya pikir, oke. Enggak, maksud saya lihat, ini lihat, sulit untuk membedakan yang asli sama yang KW, palsu. Ya. Anda tahu pada waktu Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, ada Kristus versi lain, Kristus palsu yang diajarkan oleh orang-orang pada waktu itu yang mencoba untuk melemahkan iman dari jemaat di Kolose. Kalau Anda melihat di dalam pasal yang pertama ayat 7, Paulus menerima berita segala sesuatu yang baik tentang iman, tentang pengharapan, tentang kasih dari Epafras kepada Paulus yang pada waktu itu ada di penjara. 2 minggu yang lalu kita berbicara mengenai iman kita yang dikenali orang. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Dan minggu lalu kita berbicara bagaimana kita memiliki iman di tengah krisis. Dan saat ini kita berbicara mengenai keutamaan Kristus. Kita akan berbicara banyak hal mengenai Kristus, karena pada waktu itu, dan bukan saja pada waktu itu ada paham yang menyerang identitas Kristen. Jadi setiap kali mulai dari 2000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, kalau Anda menemukan ajaran sesat hanya akan berbicara mengenai 2 hal ini. Yang pertama, mereka akan menyerang pribadi Yesus Kristus, dan yang kedua, mereka akan menyerang identitas orang percaya di dalam Kristus Yesus. Misalnya, saksi Yehova akan berkata hanya ada 144.000 orang yang diselamatkan yang hanya ada di surga. Dan Anda bertanya kepada saksi Yehova yang menginjili Anda, jadi Anda nomor berapa? Dan mereka tidak akan tahu. Masa dari sekian tahun saksi Yehova ada, masih aja yang tidak sampai 144.000. Lalu mereka akan menyerang identitas orang percaya di dalam Kristus. Nah, pada waktu jemaat Kolose ada paham yang namanya Gnostik. Gnostik dari kata ginosko, mengetahui, orang yang mengetahui. Gnostik adalah orang yang mengatakan bahwa di tubuh ini, daging ini adalah evil, daging ini adalah jahat, dan roh itu baik. Tetapi roh yang ada di dalam tubuh kita itu berada di dalam penjara, dibelenggu oleh daging kita, dan kita harus mengeluarkan roh yang baik itu keluar dari daging yang jahat itu. Nah, ada banyak cara yang mereka ajarkan. Mereka ajarkan bahwa mereka harus indulge, harus menyenangkan pribadi. Itu sebabnya orang-orang Yunani pada waktu itu senang sekali untuk memuaskan diri mereka dengan segala kenikmatan duniawi, karena mereka ingin membebaskan roh mereka dari daging yang jahat itu. Paulus tidak mengatakan bahwa daging ini jahat, karena yang menciptakan tubuh kita adalah Yesus, dia Allah, dia menciptakan dari debu dan tanah, dia menciptakan. Nah, tadi Bapak katakan bahwa ini hari ke-6 diciptakan, dan ketika Tuhan selesai menciptakan, dia mengatakan, dan Tuhan melihat segala sesuatu itu, khususnya di ayat 6, amat sangat baik. Ciptaan Tuhan itu amat sangat baik. Nah, Gnostik mencoba untuk mengajarkan kepada orang-orang di Kolose pada waktu itu adalah bahwa ada pesan rahasia yang mau disampaikan oleh mereka, dan bahwa Yesus Kristus adalah utusan rahasia dari pesan rahasia ini untuk membebaskan. Mereka mengajarkan Kristus yang palsu kepada jemaat di Kolose. Dan itu sebabnya Paulus mencoba untuk menjelaskan mengenai keutamaan Kristus. Kristus ini yang harus kita sembah, Kristus ini yang layak kita sembah, Kristus ini yang
Dikatakan di dalam ayat kunci, di dalam ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan dikatakan sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dan kalau dia adalah yang lebih utama dalam segala sesuatu, ada 4 hal yang saya rindu untuk dapat kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, nats ini menjelaskan kepada kita mengenai kemahakuasaan Kristus. Yang pertama kita akan berbicara mengenai kemahakuasaan Kristus, dan yang kedua kita akan berbicara mengenai kekekalan Kristus. Jadi kalau Anda paham di dalam bahasa Inggris, yang pertama adalah omnipotence of Christ, yang kedua adalah omnipresence of Christ, kekekalan, dan yang kedua pernyataan mengenai kematian, pengorbanan Yesus, the sacrificial death of Jesus Christ, kematian Yesus yang mengorbankan, dan yang keempat merupakan bagian dari aplikasi pemahaman mengenai harapan Kristus terhadap orang yang percaya. Malam hari ini kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berbicara mengenai kemahakuasaan Kristus di dalam ayat 15, ayat 16, dan ayat ke-17. Kalau Anda mau menjabarkan ketiga ayat ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya yang sedang dijelaskan oleh Paulus adalah dia mengatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan ikon, gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan yang ketiga, di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Dan dia berkata, di dalam dia, oleh dia, dan untuk dialah telah diciptakan segala sesuatu. Apa yang dimaksud ketika berbicara mengenai gambar Allah yang tidak kelihatan? Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam kata itu, di dalam bahasa aslinya, kata gambar di situ adalah kata icon. Anda tahu icon? Icon dari Taman Safari adalah apa? Saya tanya, apa icon gambar Taman Safari? Dan ketika orang melihat icon itu, mereka berpikir. Tadi saya diajak Pak Tony untuk melihat penangkaran burung, dan ada burung elang, burung Garuda. Kita tahu ketika berbicara mengenai Garuda Pancasila, itu adalah ikon, simbol, lambang dari negara kita. Kita bicara mengenai ikon. Nah, bicara mengenai ikon, dikatakan Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan tahukah Anda bahwa di dalam perjanjian lama sudah menjelaskan mengenai ikon adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa Yesus baru ada di Bethlehem. Yesus sudah ada sebelum bayi Yesus lahir di Bethlehem. Dan ada yang menarik ketika dikatakan di dalam Hakim-Hakim. Anda tahu cerita tentang Simpson di dalam Hakim-Hakim 13, 14, 15, dan 16. Cerita Simpson yang penuh. Nah, pada waktu kedua orang tuanya sedang tidak memiliki anak dan Tuhan datang kepada mereka, ada cerita yang menarik ketika malaikat Tuhan, Anda lihat di dalam pasal 13 ayat 20 dan sampai 23, ada frase malaikat Tuhan. Nah, mungkin saya pernah menjelaskan di sini, tetapi setiap kali kalau ada kata malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama ditulis dengan format seperti ini, malaikat, lalu Tuhan ditulis dengan T-U-H-A-N, itu bukan berbicara mengenai malaikat-malaikat yang kita bayangkan ketika malaikat datang kepada Maria, malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada yang lain. Tetapi setiap kali Anda melihat di dalam perjanjian lama dan ada kata malaikat Tuhan, itu sedang berbicara mengenai prainkarnasi Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan prainkarnasi Yesus Kristus? Anda tahu bahwa Yesus Kristus adalah pribadi kedua Tritunggal. Dan kita tahu bahwa pribadi kedua Tritunggal ada pada waktu penciptaan. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia berkata, marilah kita menurut gambar dan rupa kita. Itu sebabnya kita tahu bahwa Tritunggal yang menciptakan dunia ini, Tritunggal yang menciptakan manusia, dan kalau Tritunggal yang menciptakan manusia, maka pribadi kedua dari Tritunggal itu sudah ada pada waktu penciptaan. Dan kita membayangkan ketika dikatakan pada waktu hari sejuk, Adam dan Hawa berjalan bersama dengan Allah.
Siapa yang berjalan bersama dengan Allah pada waktu itu? Pribadi kedua Tritunggal. Saya meyakini itu adalah prainkarnasi Yesus yang berjalan bersama dengan Adam dan Hawa di tengah hari yang sejuk pada waktu itu. Dan saya meyakini bahwa yang datang kepada orang tua dari Simpson pada waktu itu adalah prainkarnasi dari Yesus Kristus. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, dan dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30, khususnya di dalam ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan ikon dari anaknya. Serupa dari gambaran dari anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, kita harus tahu bahwa Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh orang tua Simpson tadi adalah, kalau mereka melihat Allah, mereka pasti mati. Tidak ada satupun yang dapat melihat Allah. Yang kedua, apa yang dimaksud ketika dikatakan yang sulung dari yang diciptakan? Kita sering kali bertemu dengan saksi Yehova. Kalau Anda pada saat ini di rumah atau di YouTube menyaksikan dan Anda adalah orang saksi Yehova, saya ingin beritakan kabar baik kepada Anda bahwa Anda salah selama ini. Itu kabar baik untuk Anda, dan Anda mendengar saat ini adalah sesuatu yang harus Anda pahami ketika orang-orang dari saksi Yehova mencoba mengatakan bahwa dikatakan this means that he was created before all the other spirits of God. Mereka berkata bahwa kalau Alkitab mengatakan dia adalah yang sulung yang pertama diciptakan, berarti Yesus adalah ciptaan. Mereka berkata Yesus adalah ciptaan. Tetapi mereka tidak pahami apa yang dimaksudkan ketika Alkitab mengatakan ia yang sulung yang pertama yang diciptakan. Tapi ada penjelasan lain yang sebenarnya dikatakan oleh Alkitab bahwa dia adalah yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati. Yang dimaksud ketika berbicara mengenai dia yang sulung adalah dia yang paling utama dari segala sesuatu. Bukan berbicara mengenai bahwa Yesus adalah ciptaan. Nah, mereka juga menyangkal mengenai keilahian Yesus Kristus karena mereka berpikir kalau dia diciptakan maka dia tidak punya keilahian. Itu sebabnya ada banyak sekali, tadi saya katakan bahwa ketika ajaran sesat ini mencoba menyerang iman kita, mereka menyerang pribadi Yesus Kristus, dan salah satunya adalah saksi Yehova ini. Yang berikutnya dikatakan bahwa di dalam dia, oleh dia, dan untuk dialah telah diciptakan segala sesuatu. Mungkin kita tahu lagu ini, What a Beautiful Name It Is. Oke, lagunya indah sekali, saya suka lagu ini. Tetapi ada masalah sedikit. Itu sebabnya saya mengajak Anda untuk kritis terhadap lagu-lagu dan melihat apakah lagu itu sesuai dengan nats Alkitab atau tidak. Ada yang masalah ketika dikatakan seperti ini, you didn't want heaven without us. So you, Jesus, you brought heaven down. Engkau tidak mau surga itu tanpa kami, oleh sebab itu engkau bawa surga turun ke dalam dunia. Satu pemahaman yang keliru, karena tanpa kita manusia yang berdosa ini, Yesus dapat menikmati segala sesuatu di surga ini. Adalah anugerah kalau dia melayakan kita ada di surga, tapi tanpa kita pun surga tidak kurang apa-apa. Sementara kita tidak punya surga, kita akan kehilangan segala sesuatu. Anda harus tahu bahwa ketika dia menciptakan dan juga dia memelihara dunia ini. Kita ada di dalam ciptaan Tuhan yang indah ini dan kita menikmati, tetapi Anda bayangkan kalau taman yang seluas ini, seindah ini tidak dipelihara. Tentu saja kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia bukan saja menciptakan, dan dia bukanlah Allah yang seperti saudara-saudara kita dari agama lain yang percaya bahwa ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang memelihara, ada dewa yang memelihara, dan ada dewa yang merusak. Kita tahu bahwa di dalam iman kekristenan kita percaya hanya ada satu Allah. Allah tersebut adalah Allah yang menciptakan dan Allah tersebut adalah Allah yang memelihara.
Dan suatu saat ketika dia akan datang dalam kemuliaannya, ketika bumi ini akan dihancurkan karena dosa yang ada, itu merupakan karena keadilan Tuhan di dalam rencananya dalam dunia ini. Yang kedua, bukan saja kita berbicara mengenai kemahakuasaan Kristus, tapi kita berbicara mengenai kekekalan Kristus. Dikatakan di dalam ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan dikatakan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya apa yang pertama bangkit dari antara orang mati? Bahwa kalau dia yang pertama bangkit, dia bukan dikatakan hanya satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. Ketika dikatakan yang pertama bangkit, berarti ada yang kedua, ada yang ketiga, dan seterusnya. Dan kita adalah orang-orang yang akan dibangkitkan nanti bersama dengan Kristus. Tapi dikatakan ia adalah yang terlebih dahulu dari segala sesuatu. Saya katakan di sini bahwa Yesus bukan saja baru ada di kandang Bethlehem ketika dia lahir, dia sudah ada. Tetapi ada istilah di dalam teologi yang mengatakan aseiti, artinya dia ada tanpa diciptakan. Dia sudah ada, tidak perlu diciptakan dan dia bukan ciptaan. Artinya Allah tanpa kita dia sudah ada dan dia kekekalan. Alfa dan Omega. Yang ketiga, Yohanes 3 ayat 4, ya Keluaran 3 dan Keluaran 4 menjelaskan pertemuan antara Musa dan Allah, dan yang luar biasa. Yang luar biasa adalah ketika Musa berkata kepada Allah, siapa namamu? Supaya aku dapat menjelaskan kepada orang Israel siapa namamu. Dan kemudian Allah berkata, akulah aku. Aku adalah aku. Artinya dia adalah Alfa dan Omega. Di dalam kitab Wahyu kita belajar mengenai itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 58 ada percakapan yang luar biasa antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang bingung dengan semua pernyataan Yesus, semua ucapan Yesus, dan semua ajaran Yesus. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-58 dikatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau Anda suka baca bahasa Inggris, saya ingin mengajak Anda untuk membaca English version dari bahasa ini, supaya Anda dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Ini lihat, di dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. Bagi kita yang belajar bahasa Inggris, kita tahu secara tata bahasa ini salah. Mas Sony bisa menolong saya di sini. Before Abraham was, seharusnya I was 100. Dapat silver queen nanti. Dari siapa saya nggak tahu. Before Abraham was, I was. Tetapi kenapa dikatakan before Abraham was, I am. Kenapa I am? Karena Yesus tidak sedang berbicara mengenai bahwa dia ada dulu, tapi dia sedang berkata, I am. I am adalah nama yang Allah nyatakan kepada Musa. Ketika Musa melihat ada semak belukar yang terbakar, tetapi tidak terbakar, tidak hangus. Dan Allah berkata kepada Musa, I am. Katakan kepada mereka, namaku adalah I am. Ketika dia berkata, aku adalah roti hidup. I am the bread of life. Aku adalah gembala yang baik. I am the good shepherd. Aku adalah. Sehingga ketika Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, before Abraham was, sebelum Abraham sudah ada, aku adalah aku. Aku adalah Allah yang menciptakan alam dunia dan aku adalah Allah. Dan sampai nanti pada suatu saat dia turun di dalam kemuliaannya. Masih ingat cerita ketika para murid menatap Yesus. Menatap Yesus terangkat ke surga. Malaikat datang dan berkata, this same Jesus, bahasa Indonesianya agak kurang enak, Yesus ini. Tapi malaikat berkata, the same Jesus, Yesus yang sama ini, yang kau lihat terangkat ke surga, akan turun kembali dengan cara yang sama, karena dia adalah I am. Dia adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, di atas segala raja, dan kita menyembah dia yang adalah Raja
I am. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dia adalah yang maha kuasa, kalau dia yang maha kekal, dan Anda berkata, apa aplikasinya untuk saya malam hari ini? Ron, Anda mengajar saya semua dengan semua-semuanya, tapi apa aplikasinya untuk saya? Kalau dia adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, tentu dia akan dapat mengangkat Anda dari semua keterpurukan Anda. Kalau dia adalah Allah yang maha kuasa dan saat ini Anda sakit apapun, COVID, Anda sakit apapun, dia dapat menyembuhkan Anda dengan kehendaknya. Kalau sekarang ini Anda terpuruk karena keadaan ekonomi, usaha Anda, bisnis Anda sedang terpuruk, dia adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa dia berkuasa seperti itu? Karena dia kekal. Anda tahu ketika dia berbicara mengenai kekekalannya, dia sedang berkata kepada kita, Roni, saya melihat Anda pada waktu Anda baru lahir, dan ketika sekarang ini dan suatu saat nanti saya sudah melihat Anda. Tahukah Anda pada saat Yesus, Allah menatap kita, dia tidak menatap satu persatu, 2000, tahun 2001, 2020, 2021. Yang luar biasa karena kekekalan Kristus, dia menatap kita saat ini, dan pada saat yang sama, dia sedang melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Anda pernah melihat roll film? Anda melihat roll film? Anda lihat kalau Anda buka roll film tersebut, ya sekarang susah sekali, tapi gulungan film ini, Anda dapat melihat film itu dari awal sampai akhirnya, betul? Tapi kalau Anda pakai itu di playernya, Anda hanya akan melihat satu. Tapi kalau Anda bentangkan semua roll tersebut, Anda dapat melihat segala sesuatu yang terjadi, dan itulah yang dilihat oleh Allah pada saat dia melihat kita. Itu sebabnya ketika kita berkata, Tuhan saya nggak mampu lagi. Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya? Tuhan melihat segala sesuatu. Dan bagi orang muda, saya selalu senang berkata seperti ini, ada banyak orang muda di sini yang sedang bertanya, Tuhan, boleh nggak sih ngintip nanti istri saya atau suami saya yang seperti apa? Ada berita baik untuk Anda, para laki-laki. Tuhan beritahukan kepada saya bahwa istri Anda nanti adalah seorang wanita. Para wanita, suami Anda adalah seorang pria. Tapi Tuhan melihat segala sesuatu. Dan berikutnya kita berbicara mengenai kematian, pengorbanan Yesus. Dia berkata, Anda tahu bahwa ada banyak ajaran sesat di luar sana yang mengatakan, ya Yesus mati. Tetapi dia mati sebagai teladan bagi orang-orang. Dia mau memberikan teladan bahwa kalau dia mau mati mengorbankan, maka kita pun harus mau menjadi teladan bagi orang. Anda tahu bahwa Yesus mati tidak sekedar menjadi teladan, tapi dia mati karena dia mengorbankan darahnya yang mahal. Dia mati karena dia mengorbankan darahnya yang kudus. Dia mati, dia mengorbankan karena dia ingin ada pendamaian antara manusia dengan dunia. Anda tahu apa yang terjadi ketika dikatakan di dalam bagian ini? Dia berkata, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Pendamaian oleh darah salib Kristus. Kalau ada pendamaian berarti ada perseteruan. Dan inilah yang ditemukan oleh seorang misionari yang namanya Don Richardson ketika beberapa puluh tahun lalu dia melayani suku Sawi di Papua. Tadi di meja makan siang kita menikmati pembicaraan dan ada yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yudas adalah pahlawan. Orang-orang suku Sawi di Papua ketika Don Richardson mengajar mereka mengatakan berarti Yudas adalah pahlawan. Karena tanpa Yudas tidak ada kematian Yesus di atas kayu salib. Don Richardson berkata ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Karena tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus tetap mati di atas kayu salib. Ada cara yang lain, ada apapun yang akan dilakukan oleh iblis, oleh manusia yang jahat untuk membawa dia mati di atas kayu salib. Don Richardson berdoa. Dan dia melihat bahwa selalu ada peperangan antara suku dengan suku di Papua sana. Dan ketika dia melihat bahwa ketika ada pendamaian antara suku dengan satu, mereka suku yang satu akan menyerahkan anak laki-laki
dari suku tersebut ke suku yang lain. Dan itu merupakan tanda pendamaian antara suku A dengan suku B. Dan selama anak itu hidup, tidak boleh ada perang antara kedua suku tersebut. Jadi suku yang mendapatkan anak tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga supaya anak itu tetap hidup sehingga tidak ada peperangan antara suku A dan suku B. Itu sebabnya dia menulis buku yang namanya Perdamaian, Peace Child. Luar biasa buku itu, buku yang sudah ditulis 40-50 tahun yang lalu, tetapi apa yang Anda dapatkan dari cerita ini adalah bahwa gambaran yang sempurna, gambaran yang tepat tentang apa yang Allah Bapa serahkan ketika Allah Anak mati di atas kayu salib untuk menjadi korban pendamaian karena persembahan yang Anda berikan, karena perbuatan baik yang Anda berikan, karena segala sesuatu yang Anda lakukan, tidak akan dapat menyelamatkan Anda dari dosa Anda, dan harus ada darah yang kudus, pendamaian yang diberikan, dan hanya Yesus Kristus yang dianggap layak oleh Bapa untuk menjadi korban pendamaian bagi kita. Jadi harapan dari Bapa terhadap kita apa? Kita sudah berbicara mengenai kemahakuasaan Kristus, kekekalan Kristus, dan kematian Dia. Apa yang Dia harapkan dari kita? Dia ingin supaya kita melihat perbedaan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ayat 21 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dia sedang berbicara ketika kita dulu hidup di dalam lumpur dosa. Ketika dulu kita hidup di dalam kejahatan kita. Ketika dulu kita tidak tahu apa yang baik dan yang jahat. Ketika kita dulu tidak mau bertobat dan kemudian kita diselamatkan dan kita melihat ke belakang dan kita berkata, wow, kotor, jahat. Tapi Tuhan ingin kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupannya. Tadi saya melihat Bimo, Anda yang kerja di sini sudah kenal Bimo, dan saya membaca ceritanya, Pak Tony menjelaskan mengenai Bimo yang hampir mati, dan kemudian diselamatkan oleh dokter siapa Pak? Dokter itu, Bongot. Kan setelah bertahun-tahun saya membayangkan kalau Bimo ketemu dokter Bongot itu, apakah Bimo akan berkata, I'm not gonna eat that man, saya nggak akan makan orang tersebut karena dia yang menyelamatkan saya. Dia akan tetap makan orang tersebut walaupun dokter itu waktu itu menyelamatkan Bimo. Dan itu adalah perbedaan antara binatang dengan kita yang sudah diselamatkan. Ketika kita tahu apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu sebabnya di gereja-gereja Kristen ada kayu salib. Untuk mengingatkan apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus minta kepada kita tetap teguh di dalam iman. Tidak tergoncangkan dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu sebabnya saya berkata kepada Anda dan setiap kali saya mengajar kepada banyak orang. Satu-satunya yang dapat menolong Anda untuk tahu keyakinan iman yang benar adalah membaca, belajar firman Tuhan. Dan saya akan katakan, terima kasih untuk renungan Pendeta Irwanto Sudibyo yang dia bagikan di WhatsApp. Terima kasih untuk khotbah yang saya sampaikan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyampaikan khotbah mereka di YouTube dan lain sebagainya. Tapi saya ingin katakan kepada Anda hanya dapat bertumbuh ketika Anda membuka firman Tuhan hari lepas hari dan bergumul dengan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan tersebut. Saat ini kita sedang menghadapi COVID dan kita makan vitamin A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z dan lain sebagainya. Sampai Z, luar biasa ada banyak vitamin. Tahukah Anda? Yang paling utama adalah F, firman.
Tapi saya ingin katakan firman Tuhan. Tapi yang saya ingin katakan, makanan yang kita makan pagi, makan siang, makan malam, itu yang paling penting. Anda makan vitamin C 5.000 mg setiap hari, tapi kalau Anda nggak makan pagi, nggak makan siang, dan nggak makan malam, sama saja bohong. Anda mau makan vitamin D dan jemuran 3 hari, sehingga Anda yang kulitnya terang akan menjadi gelap seperti saya, nggak akan mampu seperti apa-apa karena Anda tidak makan. Anda tahu itu, Anda mau mendengar khotbah dari manapun, kalau Anda tidak membaca Alkitab, kalau Anda tidak membaca Alkitab, useless. Anda baca sekali. Tadi pagi saya mau berkata, Tuhan saya mau membaca Alkitab. Dan Tuhan, saya sedang membaca bersama dengan anak-anak dari Ibrani pasal 11. Dan saya membaca tadi pagi, dan Tuhan saya mau membaca lagi, saya mau mempelajari. Dan Tuhan hanya menunjukkan satu kalimat tentang Habel. Dan dikatakan, dan Habel masih berbicara sesudah ia mati. Setengah jam saya melihat ayat itu yang dinamakan merenungkan, mencerna firman Tuhan. Dan saya bertanya, apa yang Tuhan maksudkan ketika firman Tuhan berkata, dan dia masih berbicara setelah ia mati. Anda mau tahu? Anda mau tahu? Nanti, jangan sekarang. Kapan-kapan. Ini namanya iklan untuk khotbah saya. Karena nanti kita nggak selesai kalau saya mengajar. Katanya sampai jam 11, betul ya? Haleluya. Singkat saja Bu Meli. Ketika firman Tuhan mengatakan, Tuhan berkata kepada Kain, Kain, mengapa engkau membunuh adikmu? Dan dia berkata, apakah aku adalah penjaga adikku? Dan Tuhan berkata, darah adikmu berbicara, walaupun dia sudah mati, berbicara dari dalam tanah. Anda tahu apa yang sedang Tuhan katakan di situ? Bahwa ada kebangkitan setelah kematian yang pertama. Yang kedua, kalau ada kebangkitan, ada kehidupan. Yang pertama saya katakan ada kehidupan setelah kematian. Tetapi yang kedua, ada kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau Habel sedang berada di neraka, darahnya tidak akan dapat berbicara kepada Tuhan. Minggu depan datang lagi, saya suka kelompok ini. Mereka nyanyi, mereka bertepuk tangan, mereka luar biasa. Kalau mereka nggak datang, saya datang khotbah di tempat kalian. Saya nggak tahu di mana. Dan Ibu, saya mau tanya, mungkin apa yang sedang dipercakapkan ketika katakan dan Habel masih berbicara dengan Tuhan. I'm wondering, saya bertanya-tanya, apa yang Habel sampaikan kepada Tuhan? Mungkinkah Habel berkata kepada Tuhan, Lord, I can't believe that my brother killed me. Saya nggak dapat bayangkan bahwa kakak saya, adik saudara saya membunuh saya. Tapi saya yakin, kalaupun dia mengatakan itu, Habel juga akan berkata, Lord, ampuni dia. Ampuni dia. Itu sebabnya Tuhan menaruh tanda supaya Kain tidak dibunuh. Kalau Allah adalah Allah yang maha kuasa, kalau Allah adalah Allah yang kekal, kalau Allah adalah Allah yang merelakan anaknya mati di atas kayu salib, bagi Anda dan saya yang jahanam. Seringkali ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, kalau Allah adalah Allah yang adil, mengapa dia membiarkan manusia masuk neraka? Saya berkata, pertanyaannya harus dibalik. Kalau dia adalah Allah yang adil, mengapa dia membiarkan roh yang berdosa, yang kotor, yang jahat, yang tidak layak, tapi dapat diberikan anugerah keselamatan sehingga dapat masuk ke dalam surga yang permai. Tapi karena dia adalah Allah yang adil, Anda dan saya yang berdosa, yang tidak mampu menyelamatkan diri Anda dan saya, Tuhan selamatkan. Pertanyaan buat kita sebagai penutup, dan kita dapat lanjutkan sampai jam 11 nanti. Apakah Kristus yang paling utama di dalam kehidupan Anda? Anda karyawan. Apakah Kristus yang paling utama? Atau bos Anda, minta maaf ada bos-bosnya di sini, tetapi mereka tidak akan marah kepada saya yakin.
Anda harus tahu. Tetapi dengan penuh bertanggung jawab, jangan Anda besok berkata, saya baca 3 jam sampai jam 9 sehingga saya terlambat masuk kerja. Karena tadi malam pendeta Roni berkata, harus Kristus yang lebih utama. Kalau Anda mau baca Alkitab 3 jam, mulai jam 4 pagi. Kristus yang paling utama di dalam kehidupan Anda. Anda suami istri. Apakah Kristus yang paling utama di dalam percakapan Anda? Ataukah hanya uang dan uang dan uang? Teman SMA saya baru menghubungi saya 2 hari yang lalu. Pengusaha besar. Dan berkata, boleh pinjam uang gak? Oh, saya tahu uang dia banyak. Dia mau pinjam dari saya, berapa banyak saya mau pinjam, gak ada. Berapa? 600.000 untuk beli obat. Saya berkata, ya ampun. Segitu mah gak usah pinjam. Hancur bisnisnya. Dan dia berkata, istri saya mau meninggalkan saya. Apakah Kristus yang paling utama di dalam kehidupan pernikahan Anda? Ketika uang tidak sebanyak lagi dulu. Ketika harta tidak sebanyak lagi dulu. Ketika karir tidak menjanjikan lagi. Ketika jabatan tidak seperti yang dulu. 2 hari ini kita dengar kabar pejabat-pejabat dimutasikan. Anda tahu semuanya itu tidak ada artinya apa-apa kalau Kristus bukan yang paling utama. Kalau Kristus yang paling utama, apakah Kristus yang paling utama di dalam usaha Anda? Apakah Kristus yang paling utama di dalam bisnis Anda? Apakah Kristus yang paling utama bagi kami para hamba Tuhan di dalam pelayanan kita? Dan apakah Kristus yang paling utama di dalam kehidupan kita? Kalau belum, malam hari ini jadikan Kristus yang paling utama di dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang hidup, luar biasa hidup. Kami mengucap syukur. Kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah dewa yang mati, tapi kami menyembah Allah yang suatu saat kami akan sembah, kami akan puji, kami akan tinggikan 1000 tahun, ribuan tahun lamanya di sana. Yang terutama di dalam hidup ini. Saya ingin tanya, apakah Yesus sungguh-sungguh yang menjadi yang terutama? Ada lagu lama yang saya yakin Anda dapat menyanyikan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini. Anda hafal lagu ini? Dan kita nyanyikan dan katakan, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau yang paling utama di dalam kehidupan ini. Katakan lagu ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Kalau Dia yang utama, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, katakan Yesus sekali lagi yang terutama, dan sungguh-sungguh katakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, memuliakan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama dan katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, Yesus. Katakan
haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Musik akan terus dimainkan dan malam hari ini kita akan masuk dalam saat berdoa. Dan kalau Anda sedang bergumul, memiliki pergumulan yang terlalu berat, dan mungkin Anda masih ragu-ragu untuk dapat mengatakan Engkau yang terutama Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin Anda masih sungguh berat untuk mengatakan, Tuhan, aku mau cinta Yesus lebih daripada uang saya. Tuhan, saya mau cinta Yesus lebih dari hobi saya. Tuhan, saya mau cinta Yesus lebih dari diri saya. Tuhan, saya mau cinta Yesus lebih dari segalanya. Malam hari ini, kalau Anda sungguh-sungguh rindu untuk didoakan dan memiliki pergumulan yang berat, Anda tidak usah maju ke depan, Anda angkat tangan dan saya akan berdoa dan kita akan masuk dalam saat berdoa. Dan kalau Anda berkata, Tuhan, saya masih belum sungguh-sungguh dapat mengatakan, aku mau cinta Yesus. Aku sungguh-sungguh mencintai Yesus. Aku mencintai Dia lebih dari segalanya. Mencintai Dia lebih dari pekerjaan saya, dari uang saya, dari harta saya. Dan malam hari ini apapun pergumulan Anda, ketika Anda katakan, Tuhan, saya mau mencintai Yesus, angkat tangan Anda dan saya akan doakan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba melihat tangan yang terangkat. Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu penyerahan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tahu hati mereka. Hamba tahu Tuhan, hamba tidak mengenal mereka, tidak tahu apapun pergumulan mereka. Tapi hamba tahu Tuhan Yesus, hati mereka Engkau kenal karena Engkau yang menciptakan mereka. Masa depan mereka, pergumulan mereka. Dan ketika Engkau berkata kepada mereka, marilah hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, mereka mengangkat tangan. Mereka menyerahkan segalanya. Mereka mengatakan, bukan saja aku mau mencintai Yesus, tapi aku sedang mencintai Yesus. Dan aku akan terus mencintai Yesus selama-lamanya. Karena Yesus sudah lebih dahulu mencintai dengan mati bagi saya di atas kayu salib. Malam hari ini saya yakin ada dari kita yang memiliki pergumulan. Hamba sungguh-sungguh berdoa, Engkau akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Apapun itu, dan mungkin malam hari ini ada di antara Anda yang masih hidup dalam kepahitan, kegeraman. Anda masih mengalami pertengkaran antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, atau siapapun. Saya ingin menantang Anda, kalau Yesus sudah lebih dahulu mencintai Anda, mengapa Anda tidak mau mencintai orang tersebut? Mengapa Anda tidak mau mengampuni orang tersebut? Yang tadi saya katakan, saya yakin Habil berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni Kain. Dan saat ini juga Anda dapat berkata, Tuhan ampuni saudara saya. Tuhan ampuni orang tua saya. Tuhan ampuni anak saya. Dan mungkin malam hari ini ada istri-istri yang berat untuk mengatakan, Tuhan ampuni suami saya. Saya ingin berkata, berani untuk katakan, Tuhan ampuni suami saya dan saya mau mengampuni suami saya. Malam hari ini mungkin ada suami yang berat untuk mengatakan, Tuhan tolong saya untuk memaafkan istri saya. Malam hari ini katakan, saya mau memaafkan istri saya karena saya mau mencintai Yesus. Serahkan semua pergumulan ini dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
Doa penutup akan dibawakan oleh Pastor Roni. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik, luar biasa baik. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Allah yang hidup, yang kami percaya kekal, yang kami percaya merupakan sumber kehidupan kami. Mengucap syukur untuk semua orang yang datang, dan hamba mengucap syukur untuk tamu-tamu kami malam hari ini. Hamba mohon urapan Tuhan untuk kesehatan mereka, mohon urapan Tuhan untuk usaha mereka, mohon urapan Tuhan untuk keluarga mereka. Hamba mengucap syukur untuk para karyawan Safari yang malam hari ini berbakti. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tolong berkati mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan Yesus tolong. Hamba mengucap syukur sekali lagi untuk Taman Safari. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong berkati. Mengucap syukur untuk Pak Franz, mengucap syukur untuk Pak Tony, mengucap syukur untuk Pak Jansen, mengucap syukur untuk COO, untuk GM, untuk semua manajer, untuk semuanya Bapak. Dan bahkan Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur untuk ribuan tamu yang akan Tuhan bawa bulan depan, dan bulan depan. Sehingga ada kebutuhan yang tercukupi untuk semua karyawan di sini. Sehingga hamba yakin mereka yang sedang dirumahkan akan dapat dibawa kembali bekerja. Dan bahkan ada usaha yang lebih berhasil lagi di Taman Safari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk gereja ini. Kami berdoa Tuhan pakai untuk dapat menjangkau banyak jiwa bagi Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Di tengah krisis COVID, di tengah krisis ekonomi. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya justru di tengah krisis seperti ini ada banyak orang yang dibawa kepada Yesus Kristus. Ada banyak rumah sakit yang penuh dengan pasien COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak kenal mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mengucap syukur untuk para dokter, suster, tenaga lab, semua yang bekerja keras luar biasa untuk menangani ini. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari para dokter yang meninggal. Kami berdoa Tuhan terus hiburkan mereka. Dan biarkan mereka tahu bahwa orang kekasih mereka sudah mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Tolong pakai kami untuk menjadi saksi Kristus. Ketika besok kami kembali ke pekerjaan kami, ketika besok kami kembali ke sekolah tempat kami mengajar, ketika kami kembali ke tempat kami berusaha, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus. Karena kami yakin orang-orang di sekitar kami belum mengenal Yesus dan mereka harus datang kepada Yesus. Karena tidak ada keselamatan lain selain nama Yesus Kristus. Akhirnya Bapa, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Yesus Kristus Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Juru Selamat, yang suatu saat kami akan lihat turun kembali menjemput kami. Di dalam nama itu kami berdoa, memohon berkat dan mengucap syukur. Amin. Kita berdiri. Segala pujian serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur